Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Arapa bin Arifin dari Universitas Aluleo, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batuan dalam keadaan cair serta sangat panas. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Magma dapat berbentuk gas padat dan cair. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang pernah atau masih mengeluarkan magma. Berikut ini beberapa keterangan struktur kulit bumi yang menggambarkan bentang alam akibat vulkanik. 1. Kaldera. Kaldera adalah yang amat besar yang bertebing curam, terbentuk ketika gunung api meletus dengan hebat dan gugur ke dalam bentuk bumi. Contohnya kaldera Gunung Krakatau dan kaldera Gunung Pengger. Kedua, sil. Sil adalah magma yang masuk di dalam antara bahan sedimen dan membeku atau intrusi datar. 3. Lakolit. Lakolit adalah magma yang masuk di antara batuan sedimen dan menekan ke atas sehingga di atasnya cembung dan bagian di bawahnya datar. 4. Batolit. Batolit adalah magma yang menembus lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah jalan. 5. Dapur magma. Dapur magma adalah tempat atau pusat atau sumber dari kumpulan magma yang merupakan panas dari kerak bumi. Saluran diaterma. Saluran Kapundar adalah saluran yang berbentuk sumber magma keluar ke permukaan bumi. 7. Gang. Gang adalah batuan dari intrusi magma yang memotong lapisan batuan yang berbentuk pipi atau lempeng. 8. Apofisa. Apofisa adalah cabang dari erosi koro atau gan. Gunung api dibagi menjadi 3 macam berdasarkan bentuk dan proses terjadinya. Seperti 1. Gunung api mar. Gunung api mar yaitu seperti danau kecil atau danau kawah. Terjadinya hanya karena letusan. Bahannya terdiri atas evata, contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur dan Pegunungan Evo di Jerman. 2. Gunung api kerucut atau strato. Gunung api kerucut yaitu bentuknya seperti kerucut, terjadi karena letusan atau lelehan efusi. Bahannya berlapis-lapis. Gunung api di Indonesia umumnya berjenis strato. 3. Gunung api perisai. Gunung api perisai yaitu bentuknya seperti perisai, terjadi karena lelehan yang membentuk lereng atau landai. Lavanya bersifat cair, sudut kemiringan antara 1 derajat atau 10 derajat. Contohnya Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Apa itu erosi? Definisi erosi: peristiwa pengikisan padatan dalam kurung sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air, atau es. Karakteristik hujan erap pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang. Dalam hal ini disebut erosi. Jenis-jenis erosi: yaitu ablasi, pengikisan tanah oleh aktivitas air atau erosi yang terjadi tepatnya di sekitar aliran air. Cepat lambatnya proses erosi jenis ini bisa dipengaruhi oleh faktor, yaitu contoh gambar
Ablasi. Abrasi. Jenis erosi yang kedua ini disebut abrasi yang biasanya sering terjadi di daerah pesisir atau sekitar laut. Pada abrasi yang dimaksud oleh erosi adalah pengikisan oleh aktivitas gelombang laut. Contoh gambar abrasi yaitu selanjutnya ekserasi. Ekserasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh gerakan dari lapisan es ataupun disebabkan karena es yang mencair. Karena itulah erosi ini juga disebut gambar eksharasi. Korosi. Devolasi. Jenis erosi yang terakhir adalah korosi. Pada proses ini erosi yang terjadi berupa pengikisan yang disebabkan terutama oleh angin. Erosi atau pengikisan jenis ini lebih ketat. Gambar korosi dan deflasi yaitu dampak negatif erosi. Jika erosi terjadi di tanah pertanian, maka berangsur-angsur tanah tersebut akan menjadi lapisan-lapisan tanah subur di atasnya akan semakin menipis. Dampak negatif lainnya adalah akan menimbulkan pendangkalan pada danau atau waduk jika polutan dan endapan dari erosi terbawa air dan menumpuk di danau atau waduk. Dampak positif erosi menambah kesuburan tanah daerah tempat hasil erosi terhenti. Tanah yang terkikis biasanya merupakan tanah subur. Jadi apabila partikel hasil erosi jatuh di tempat yang kurang subur, maka proses pengendapan tersebut dapat membantu kesuburan tanah karena partikel hasil erosi mengandung unsur hara yang penting bagi tanah.